Perkenalkan, nama saya Samsul Huda. Saya selaku kelompok tani gaharu di Lampung. Kami mengembangkan gaharu di Lampung ini mulai dari tahun 2008. Artinya kami masih belajar dari mulai pembibitan, terus mulai ke penanaman, lanjut ke penyuntikan, dan sampai panen, sampai dengan proses produksi hasil-hasil turunan dari gaharu sendiri. Jadi kalau untuk gaharu, kita sama-sama tahu gaharu ini dilukai dulu baru ngasih rezeki. Jadi kalau pohon ini nggak luka, pohon ini nggak ada lukanya, nggak ada cacatnya, itu kosong, harganya murah, seperti kayu bakar. Tapi kalau ketika dia sudah luka, ada infeksi dari jamur, cendawan, maka ada aroma wangi. Nah, itulah yang akan menjadi nilai jualnya gaharu ini sendiri. Jadi dari gaharu ini, mulai dari batang sampai dengan daun, semuanya laku. Bahkan sampai sampah-sampahnya pun masih bisa dijual. Jadi kami di sini memaksimalkan hasil. Jadi bukan hanya dari penyuntikan, bukan dari chip gaharunya saja, tapi kita juga dari produk-produk hasil turunan yang lainnya, seperti minyak, ada air destilasi gaharu, ada madu gaharu, ada buhur gaharu, ada biospray gaharu, ada gelang gaharu, ada parfum gaharu, teh gaharu. Pokoknya banyak sekali dari gaharu, semuanya gaharu semua. Nah, ini salah satu contoh penyuntikan yang kami lakukan. Jadi untuk penyuntikan sendiri, mohon maaf, kami sedikit berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Kalau kawan-kawan yang lain itu mereka pakai cendawan atau fusarium. Kalau yang kita masukkan ke pohon ini bukan fusarium, kita nutrisi. Jadi ini, maaf, saya buat contoh. Ini obatnya. Nah, ini Bioserum gaharu. Ini cocok untuk mikrokarpa, Aquilaria malakensis bisa, mikrokarpa bisa, krasna bisa, grinop pun bisa. Jadi ini universal. Ini bisa dipakai di mana saja, tidak tergantung musim. Mau musim panas oke, mau hujan juga nggak ada masalah. Yang penting ketika ngebor jangan pas hujan ya, nanti kesetrum nanti. Jadi sifatnya obat ini kita sebagai nutrisi. Kenapa nutrisi? Karena kita pernah pakai yang jamur, SOP yang pakai jamur itu dia harus benar-benar ngikuti SOP-nya. Karena jamur, kalau yang punya kawan-kawan yang pakai fusarium, harus steril segala macam. Nah, kalau kita di sini petani ini kan nggak mungkin kita mau steril-sterilan, mau begini, apalagi di kebun begini. Jadi yang penting praktis. Nah, dengan itu ada rekan kami yang menemukan obat ini, yang memformulasikan obat ini. Jadi sifatnya obat ini dia akan bereaksi ketika dia ketemu dengan pohon gaharu. Jadi obat ini ketika disuntikan ke pohon, setelah 5 atau sampai 1 minggu baru keluar spora-spora seperti ini, Pak. Nah, ini artinya yang kita undang, cendawan yang kita undang di sekitar sini sudah datang di sini. Jadi tinggal kita nunggu hasilnya. Artinya ini nanti minimal kita usahakan di atas 3 tahun panennya. Karena apa? Semakin lama diproses di pohon, semakin hasilnya semakin maksimal. Ini salah satu contoh penyuntikan yang sudah ini umur 1,5 tahun. Nah, ini lubang bor di sini. Nah, inilah penampakan gaharunya. Jadi gaharu yang diambil ini, chip inilah yang diambil. Nah, ketika ambil ini, proses ini kan ada proses carving, ada pengerokan, Pak. Nah, pengerokan itu nanti ada sampah-sampahnya. Nah, sampah-sampah itu kita bisa jadikan buhur. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini bisa jadi ini. Ini kita tinggal taruh di bara api, aromanya kemana-mana ini. Ini sampah. Nah, sampah ini sebelum jadi begini, ini kita masak dulu. Kita masak, kita bikin minyak gaharu. Nah, ini contoh minyak gaharunya seperti ini, kita ada juga. Ketika kita memasak ini, nanti kan ada uapnya itu, Pak. Uapnya itu airnya kita ambil juga, kita manfaatkan juga. Nah, ini juga ada ininya. Contohnya, ini ada destilasi gaharu. Nah, ini ada destilasi gaharu. Ini diminum, banyak sekali manfaat di sini. Pokoknya dari jerawat sampai sahwat. Ini, Pak. Ada lagi produknya, yang ini ada madu gaharu. Madu gaharu ini dari minyak dicampur dengan madu hutan. Jadi madu tetap rasa madu, tapi ada aroma gaharunya. Jadi perpaduan antara
gaharu dan madu sama-sama dari alam untuk badan kita fit.